Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhisan Ramadhanu dari Prodi Manajemen Retail kelas R1A. Hari ini kita bakal merambah topik yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi punya nuansa dan sudut pandang yang baru. Di sini saya mau membahas tentang sukses menjadi wirausaha, bukan menjadi pegawai kantoran. Jadi kita siap-siap buat ngobrol santai, tapi tetap penuh semangat. Langsung aja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu waktu yang lebih banyak untuk diri kita sendiri. Pertama, kita bahas soal waktu. Kita semua tahu sebagai mahasiswa, waktu itu mahal banget. Nah, sebagai wirausaha, kalian bisa mengatur waktu dengan lebih leluasa dan gak lagi terikat sama jam kantor yang kadang-kadang bikin pusing. Misalnya, kalian bisa ngerjain proyek sambil fokus pada tugas kuliah. Fleksibilitas ini bukan cuma bikin hidup kalian lebih enak juga, tapi juga memberikan kesempatan buat fokus pada hal-hal yang kalian suka. Bahkan bisa jadi kalian punya banyak waktu untuk menjalani hobi atau kegiatan yang selama ini terbengkalai. Jadi nggak cuma soal kerja, tapi juga soal hidup yang lebih seimbang. Kalian bisa membuktikan bahwa sukses itu bukan hanya soal kuantitas kerja, tapi juga kualitas hidup. Nah, materi yang kedua yaitu jalan pintas menuju kreativitas tanpa batas. Sekarang mari kita bahas tentang jalan pintas menuju kreativitas tanpa batas. Sebagai wirausaha, kita punya kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif tanpa terbatas oleh aturan atau struktur kantor yang kaku. Jadi misalnya kalian punya ide unik atau produk atau layanan, kalian juga bisa langsung mewujudkannya tanpa harus melewati banyak prosedur birokrasi. Ini juga memberikan peluang buat kita untuk merambah ke bidang-bidang yang mungkin sebelumnya dianggap terlalu out of the box. Mungkin kalian bisa menciptakan bisnis yang menggabungkan dua passion sekaligus. Contohnya, kalau kalian suka desain dan juga tertarik dengan teknologi, kalian bisa mencoba membuka bisnis konsultasi desain digital. Jadi, menjadi wirausaha itu bukan cuma soal membuat bisnis, tapi juga mengejar kreativitas tanpa batas. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kerja sambil kuliah. Kenapa enggak? Nah, buat kita yang masih mahasiswa, kerja sambil kuliah itu bisa jadi pilihan menarik. Nggak cuma mencari uang tambahan, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga di dunia nyata. Sebagai wirausahaan mahasiswa, kalian juga bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat di kelas langsung ke dalam praktik bisnis. Selain itu, ini juga peluang buat membangun keterampilan multitasking. Kita jadi lebih terampil dalam mengatur waktu dan prioritas. Nggak jarang ini bisa jadi modal penting untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi kerja sambil kuliah bukan cuma tentang mendapatkan uang, tapi juga tentang menciptakan dasar yang kuat untuk masa depan. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jadi bos untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang menjadi bos untuk diri sendiri. Jadi wirausaha itu bukan cuma memiliki bisnis, tapi juga soal menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kalian gak lagi hanya bekerja untuk mencapai target orang lain, tapi kalian menciptakan visi dan misi yang sesuai dengan passion kalian. Menjadi bos untuk diri sendiri juga memberikan peluang buat kita untuk berkembang sebagai individu. Kita belajar mengatasi tantangan, mengambil keputusan, dan mengelola resiko. Selain itu, kita juga lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan bisnis kita. Jadi, menjadi bos untuk diri sendiri itu lebih dari sekedar gelar, tapi juga tentang membentuk kepribadian dan pola pikir yang kuat. Materi yang kelima yaitu belajar banyak tentang hidup dan bisnis. Bicara soal belajar, menjadi wirausaha seperti itu seperti menjalani kursus hidup yang tak pernah berakhir. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan dan pelajaran yang baru. Ini bukan cuma soal bagaimana membangun bisnis, tapi juga bagaimana kita tumbuh sebagai individu. Perjalanan sebagai wirausaha mengajarkan kita banyak hal tentang mengatur manajemen waktu, kreativitas, dan bagaimana mengatasi hambatan. Nggak jarang, pelajaran yang kita dapatkan dari kegagalan justru lebih berharga daripada kesuksesan itu sendiri. Jadi, menjadi wirausaha itu bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga tentang mengasah diri dan terus belajar dari pengalaman. Materi yang keenam yaitu nggak takut ngejar mimpi. Buat teman-teman, jangan takut buat mengejar mimpi. Jadi wirausaha itu bukan hanya pekerjaan, tapi juga perjalanan untuk mengejar apa yang kita impikan.
Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari cerita kita, dan ingat, gak perlu takut sama ketidakpastian atau kegagalan, karena dari situ kita belajar dan tumbuh. Mengejar mimpi itu seperti membuka pintu ke peluang yang lebih besar. Jadi, jangan ragu buat nyoba dan buat explore hal-hal baru. Saat kita berani mengejar apa yang kita impikan, itulah saat kita benar-benar hidup. Jadi, teman-teman, bersiaplah untuk mengejar mimpi kita masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, networking yang lebih luas dan beragam. Sebagai wirausaha, kita punya peluang buat membangun jaringan yang lebih luas dan beragam. Kita bisa berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari sesama wirausaha, pelanggan, sampai investor potensial. Networking ini bukan cuma soal mencari peluang bisnis baru, tapi juga tentang mendapatkan insight dan dukungan dari mereka yang sudah berpengalaman. Misalnya, ikut acara bisnis atau seminar, kita bisa bertemu sama orang-orang hebat yang bisa menjadi mentor atau sekedar memberikan inspirasi baru. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dampak positif jadi wirausaha adalah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita nggak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bekerja. Artinya, kita bisa ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di sekitar kita. Jadi, sukses sebagai wirausaha nggak cuma tentang keberhasilan pribadi, tapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu menjadi inovator dan trendsetter. Sebagai wirausaha, kita punya ruang untuk menjadi inovator dan trendsetter di industri kita. Kita bisa menciptakan produk atau layanan baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Jadi, kita bukan cuma mengikuti tren, tapi menciptakan tren. Ini memungkinkan kita untuk lebih dikenal di pasar dan meningkatkan nilai tambah bisnis kita. Mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dan menjadi pionir di industri kita. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu menguasai keterampilan multidisiplin. Sebagai wirausaha, kita diharapkan untuk memiliki keterampilan yang multidisiplin. Nggak cuma soal menguasai satu bidang tertentu, tapi juga tentang bisa mengelola berbagai aspek bisnis. Kita perlu paham tentang pemasaran, keuangan, manajemen SDM, dan sebagainya. Ini bisa menjadi tantangan, tapi juga peluang buat terus belajar dan berkembang. Dengan menguasai berbagai keterampilan ini, kita bisa lebih mandiri dalam menjalankan bisnis kita dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Nah, kita masuk materi ke-11, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri sendiri. Jadi, wirausaha juga membantu kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan di dalam diri kita sendiri. Kita jadi lebih kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Ini bisa menjadi nilai tambah buat diri kita sendiri, baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kita belajar untuk berpikir lebih terbuka terhadap peluang, mengatasi ketakutan, dan terus mencari cara untuk berkembang. Nah, materi yang ke-12 yaitu memahami pasar dan persaingan lebih dalam. Sebagai wirausaha, kita nggak hanya memahami produk atau layanan yang kita tawarkan, tapi juga pasar dan persaingan secara lebih dalam. Kita perlu mengidentifikasi peluang, memahami kebutuhan konsumen, dan selalu mengikuti perkembangan industri. Hal ini memberi kita keunggulan dalam menghadapi persaingan. Dengan memahami pasar dengan baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk pertumbuhan bisnis kita. Nah, untuk materi yang terakhir, yang ke-13, yaitu menjadi inspirasi bagi orang lain. Terakhir, menjadi wirausaha memberi kita kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika kita berhasil meraih impian kita, orang-orang di sekitar kita bisa terinspirasi untuk ikutin jejak yang sama. Ini bisa menjadi motivasi buat mereka yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai usaha sendiri. Jadi, kesuksesan kita bukan cuma milik kita sendiri, tapi juga bisa memotivasi orang lain untuk bermimpi besar dan berani mengambil langkah. Jadi, teman-teman, menjadi wirausahawan itu bukan hanya soal meraih sukses secara pribadi, tapi juga tentang memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dan menjadi agen perubahan.
Semangat terus dan mari kita sama-sama menciptakan perubahan yang positif melalui langkah-langkah kewirausahaan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.